Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai, datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata baginda Rasul, al jannatu mustaqatun arba'ati nafarin, bahwa kata baginda Rasul, surganya Allah yang semua kita mengharapkan masuk ke dalam surga tersebut. Kata baginda Rasul bahwa surga itu merindukan kepada seseorang yang melakukan 4 hal ini selama hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang 4 itu? Yang pertama, kata baginda Rasul, talil Quran, membaca Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain orang yang sering membaca Al-Quran termasuk ciri-ciri yang dirindukan oleh surganya Allah, baginda Rasulullah SAW juga bersabda di dalam riwayat yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, siapa saja yang membaca 1 huruf saja min kitabillah dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, maka dia sudah mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang merutinitaskan membaca Al-Quran setiap harinya, selain dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, juga dapat mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pokok permasalahannya ialah, mau enggak kita membiasakan diri ini untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Kita lebih mau membaca status WA-an atau membaca Al-Quran? Kita lebih mau mengkepoin isi status WA-an atau mengkepoi isi dari Al-Quran? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Namun yang pasti, tanda pertama atau ciri pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hifzil lisan, yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu, selain ia membiasakan diri membaca Al-Quran, ia juga hifzil lisan, menjaga lisannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Luqmanul Hakim diperintahkan atasannya ataupun tuannya, ambillah 1 ekor domba atau 1 ekor kambing, sembelihlah, ambil yang terbaik daripada domba atau kambing tersebut. Maka dilakukan oleh Luqmanul Hakim, disembelih, dan yang diambil terbaik dari domba atau kambing tersebut adalah lidahnya. Kemudian tuannya memerintahkan lagi, ambil domba yang lain ataupun kambing yang lain, ambil yang terburuk daripada domba atau kambing tersebut. Dilakukan lagi oleh Luqmanul Hakim, disembelih, dan yang diambil pun juga lidahnya. Maka seketika itu tuannya Luqmanul Hakim itu heran dan bertanya, Luqman, sini, kenapa ketika kuperintahkan menyembelih domba ataupun kambing, kusuruh engkau mengambil yang terbaik, engkau ambil lidahnya, dan kusuruh mengambil yang terburuk pun juga engkau ambil lidahnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim, begitulah manusia. Kalau mau melihat manusia yang terbaik, maka lihat daripada lisannya. Pun juga sebaliknya, kalau mau melihat manusia yang paling buruk, lihat daripada lisannya. Berarti Luqmanul Hakim mengajarkan kepada kita bahwa dari lisan ini, dari lidah ini, bisa menunjukkan jati diri seseorang, dia termasuk orang yang terbaik atau termasuk orang yang terburuk. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasul, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wa muta'imil ji'an,
mereka yang senang ataupun yang mau memberi makan kepada orang yang lapar, mereka orang yang mau memberi makan kepada orang yang memang membutuhkannya. Hadirin rahmati Allah, orang yang dirindukan oleh surga ini selain ia senantiasa membaca Al-Quran, ia juga menjaga lisannya dan ia juga memberi makan kepada orang yang membutuhkan ataupun kepada orang yang lapar. Lalu yang terakhir kata baginda Rasul, ciri dari orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ialah shauma Ramadan. Mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin rahmati Allah, kita sudah tidak terasa kurang lebih 20 hari ke depan akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, latamannau sanatakullaha Ramadan." Kalaulah seandainya umatku tahu apa saja yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan itu, latamannau sanatakullaha Ramadan, maka niscaya mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dalam 1 tahun 12 bulan itu semuanya bulan suci Ramadan. Sebegitu banyaknya fadilah keutamaan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keempat ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.